warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pelajaran 7. Adapun materi yang akan kita bahas ialah sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nah, ini ya judulnya, sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam merupakan putra dari Ubaid bin Jabir bin Samud. Kaumnya bernama Samud. Ia adalah nama yang dibangsakan kepada nama kakeknya yang bernama Samud bin Air bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang ke-6. Samud menempati daerah yang semula ditempati oleh kaum Ad. Negeri itu telah kosong dan ditinggalkan oleh bangsa Ad. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perahan dan lemak yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah-indah, bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadi mereka hidup tentram, sejahtera dan bahagia, merasa aman dari segala gangguan alamiah, dan kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan makmur keturunan mereka. Samud adalah nama suatu suku. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad. Suku Ad itu ialah suku yang telah habis binasa, disapu angin topan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud sama seperti kaum Ad yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka puja. Kepadanya mereka berkurban, tempat mereka minta perlindungan dari segala macam musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Mereka tidak dapat melihat atau memikirkan lebih jauh apa yang dapat mereka jangkau dengan panca indera. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Soleh alaihissalam, seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Oleh Nabi Soleh alaihissalam, mereka dikenalkan kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah dan puja, Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa Ia adalah pesuruh dan utusan Allah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ada orang yang berbicara paling akhir ya. Katanya Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Samud. Kaum itu menyembah berhala. Tapi Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud itu memiliki rumah-rumah yang dipahat dari batu-batu tinggi
dan melubangi rumah batu itu. Nah, kaum Samud adalah kaum yang durhaka karena mereka itu adalah seorang penyembah berhala. Kaum Samud ini menolak Nabi Soleh untuk menyembah Allah karena mereka ini orang-orang sombong. Nah, suatu ketika kaum Nabi Soleh itu meminta kepada Nabi Soleh, "Wahai Nabi Soleh, kalau engkau seorang nabi, maka datangkanlah mukjizat agar kami percaya padamu." Nah, orang-orang Samud itu berkata seperti itu. Kemudian Allah memberikan mukjizat seekor unta. Nah, ini unta ajaib ya, karena unta tersebut itu ketika diperah susunya bisa mencukupi seluruh kota, padahal satu unta. Maka ini adalah mukjizat Allah yang sangat besar. Nah, kaum Nabi Soleh ini durhaka ketika melihat mukjizat oleh Allah. Bukannya mereka berpikir dan bertaubat kepada Allah, justru mereka tambah kesal, tambah marah kepada Nabi Soleh, bahkan mereka membunuh unta Nabi Soleh. Nah, anak-anakku, ada beberapa sifat dari Nabi Soleh yang dapat kita tiru. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Soleh utusan Allah. Beliau ini mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah Nabi Soleh itu adalah orang yang berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Yang ketiga, setiap masalah ini diselesaikan oleh Nabi Soleh dengan cara bermusyawarah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ini dulu ya. Soal pertama, aku berani berkata benar dan jujur. Pastinya berani ya. Checklist. Yang kedua, aku berani menjauhi sifat-sifat buruk. Pastinya ya. Checklist. Yang ketiga, kalau kamu salah, berani tidak mengaku. Pastinya ya. Checklist. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Itulah kisah Nabi Soleh yang berani dan suka bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya. Semoga anak-anak dapat meniru sifat Nabi Soleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.